Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar Anda sekalian? Hello smart students. How are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan ini kita akan masuk pada materi pesawat sederhana, di mana pada materi ini nanti akan Bapak bagi-bagi dalam beberapa pertemuan. Nah, di awal ini pesawat sederhana adalah satu benda yang dibuat dengan menggunakan sesuatu yang seadanya, yang sederhana, dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi pesawat sederhana ini betul-betul ada suatu alat yang akan digunakan oleh kita, oleh manusia, untuk mempermudah pekerjaannya dengan sangat sederhana. Ya, baik. Yang pertama, Anda sekalian, kita akan melihat apa itu pengertian pesawat sederhana, yaitu peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Sekali lagi, pesawat sederhana adalah peralatan yang dibuat sangat sederhana dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya adalah seperti tuas atau pengungkit, kemudian katrol, kemudian bidang miring, dan banyak lagi yang lainnya. Yang paling atas adalah perangkat pengungkit atau tuas, yang B adalah katrol, yang C adalah bidang miring. Di mana Anda sekalian, nanti kita akan mengenal beberapa istilah dari materi ini. Ada yang dinamakan dengan titik tumpu, di mana titik tumpu itu adalah titik yang menjadi tumpuan, titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Jadi dia tumpuan beban, kemudian sifatnya tetap. Ada juga nanti kita dengar titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Ya, jadi titik beban itu di mana nanti ada benda yang kita letakkan, maka tempat itu namanya adalah titik beban. Ada juga namanya titik kuasa. Titik kuasa itu adalah tempat diberikannya gaya kuasa. Jadi satu benda nanti ditempatkan satu tempat, kemudian agar benda ini bisa dipindahkan atau diangkat dengan menggunakan pesawat sederhana, maka tempat yang lain itu adalah kita berikan gaya. Nama tempat itu adalah gaya kuasa, namanya titik kuasa. Oke, itu nanti istilah yang muncul. Kemudian Anda sekalian, kita bahas yang pertama adalah tentang pengungkit atau tuas, di mana pengertiannya adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Jadi batangnya keras, dalam bentuk batang keras yang dapat berotasi, berputar suatu titik tumpu. Ya, namanya pengungkit atau tuas. Ini gambarnya. Di mana di situ nanti ada beban, ya, beban itu diberikan gaya W, ya. Kemudian ada jarak antara titik tumpu dengan beban LB, dan juga ada LK. LK itu adalah nanti lengan kuasa, dan pada titik LK itu akan diberikan gaya F, ya, namanya gaya kuasa. Nanti kita akan bahas Anda sekalian. Lalu muncul persamaan bahwa F sama dengan F kali LK sama dengan W kali LB, atau F sama dengan W dikali LB per LK, atau F sama dengan W kali LB per LK, ya, itu dia. Nah, di mana perlu diperhatikan bahwa prinsip kerja pengungkit adalah
dengan gaya kecil, berat beban mampu dipindahkan. Saya ulangin, dengan gaya kecil, beban itu bisa dipindahkan. Itu prinsipnya, nak. Oke. Kedua, gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban, memperpendek LB. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Nah, itu prinsipnya, nak. Ya, pada pesawat sederhana yaitu pengungkit atau tuas. Oke. Ada juga nanti KM. KM itu adalah keuntungan mekanik dengan rumus W per F atau LK ber LB. Ya, itu keuntungan mekanik. Tambahannya yang harus kamu pahami adalah saat menggunakan tuas atau pengungkit, sebenarnya kita sudah mendapatkan suatu keuntungan. Ya, jadi keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan mekanik. Oke, itu dia. Nah, keterangannya F adalah gaya kuasa, satuannya Newton, W adalah beban, satuannya Newton, LK lengan kuasa, meter satuannya, LB lengan beban, satuannya meter, KM adalah keuntungan mekanis. Kita lihat anak-anak sekalian beberapa contohnya. Baik. Nah, sebelum ke sana, berdasarkan posisi titik tumpu atau titik beban dan titik kuasanya, pengungkit dibagi menjadi 3 buah. 1 adalah pengungkit jenis 1, di mana yang dimaksud jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Nah, yang contoh daripada pengungkit jenis 1 ini adalah jungkat jangkit, atau kalau di TK itu injot-injotan, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Jadi itu contoh termasuk daripada tuas atau pengungkit, di mana itu adalah pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 2 adalah suatu pengungkit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya seperti apa? Gerobak dorong. Kemudian pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Itu contoh dari pengungkit jenis 2. Sedangkan pengungkit jenis 3 adalah, kita lihat, pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh adalah pinset. Tahu pinset, nak? Ya, pencabut bulu ketek, ya. Alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Itu adalah pembagian jenis pengungkitnya. Nah, ini, nak, ini jenis 1, ya. Ada yang jenis 1 dari jungkat jangkit, gunting. Jenis 2 gerobak dorong. 3 itu ada hektar, ya, nak, ya. Ada lengan kita kalau menulis. Nah, itu dia pengungkit jenis 3. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Oke. Nah, kita lihat jenis 1. Kemudian ada jenis 2, ya, gerobak dorong. Ada juga jenis 3. Oke. Nah, sekarang anak-anak sekalian, ayo kita lihat contoh soalnya. Harry dan Nada bermain jungkat jangkit seperti gambar berikut. Oke, ini dia. Dimana Harry dan Nada. Udah? Itu seperti gambarnya. Jika antara Harry dan titik tumpu adalah 30 cm, berarti antara Harry dan titik tumpu itu dana dia, lihat, 30 cm. Jika massa Harry dan Nada berturut-turut 20 kg dan 25 kg, maka tentukan jarak nada dari titik tumpu agar jungkat jangkit menjadi seimbang. Oke, kita lihat, kita jawab. Nah, diketahui LH-nya, ya, 30 cm dan lengan beban, ya. Kemudian MB-nya, ya, berat bebannya adalah 20 kg. Kemudian berat kuasanya 25 kg. Oke, ditanya berapa lengan kuasanya.
Oke, kita jawab teman-teman sekalian. Nah, ini dia. W sama dengan W dikali LH sama dengan W dikali LN. Udah, dimana W itu adalah berat benda, M kali G. Ya, berarti 20 kali 10. Dimana G itu adalah percepatan gravitasi bumi. 20 kali 10 dikali 30 sama dengan 25 kali 10 dikali LN. Hasilnya LN sama dengan 6000 dibagi 250. Maka LN-nya sama dengan 24 cm. Oke, itulah Ananda sekalian. Jawabannya lengan kuasanya adalah yaitu 24 cm agar seimbang ya. Kemudian contoh kedua. Oke, untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Oke. Nah, kita jawab. Penyelesaian W-nya adalah 1000 Newton, LB-nya 50 cm. Jika sepanjang tuas dan panjang lengan beban diketahui, maka panjang lengan kuasa dapat dicari dengan cara mengurangkan panjang tuas dengan lengan kuasanya. Maka LK sama dengan 300 cm dikurang LB ya. Kemudian LK-nya 300 dikurang 50 sama dengan LK adalah 250 cm. Nah, kemudian gaya yang diperlukan adalah berapa gaya kuasanya? Oke, W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W-nya adalah 1000, LB-nya 50, sama dengan F dikali 250. Kita kerjakan dengan cara matematika, maka didapat adalah 1000 dikali 50 dibagi dengan 250. Maka gaya kuasanya 200 Newton. Oke, teman-teman sekalian, nanti kamu cermati dengan baik ya. Ini ada beberapa contoh soal berikutnya, nanti kamu bahas lagi, dan kemudian silakan nanti kamu ulang-ulang, kamu kaji-kaji lagi ya. Oke, anak-anak sekalian, ini ada latihan yang terakhir akan membantu kamu untuk menganalisisnya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.